Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang menarik dan mungkin ini unik untuk kita ketahui, yaitu ciri cowok suka sama kamu tapi munafik. Artinya jatuhnya di kemunafikan. Kalau dibilang suka, dia betul-betul suka sama kamu, tapi yang nampak, yang kelihatan, ekspresi dia adalah kemunafikan. Ya, menjengkelkan sih melihat orang yang hidup dalam kemunafikan. Tapi saya berharap ini membantu teman-teman cewek untuk bisa menilai seorang cowok yang betul-betul suka sama kamu, tapi ekspresinya, jatuhnya adalah kemunafikan. Ya. So, berikut ciri cowok suka sama kamu tapi munafik. Yang pertama, dia suka sama kamu tapi sok cuek. Kan harusnya orang kalau suka ekspresinya adalah perhatian, ekspresinya adalah peduli, tindakannya gitu harusnya. Tapi berbeda dengan cowok ini. Dia suka sama kamu. Ya, bisa jadi cerita ke teman-temannya bahwa dia ada hati ke kamu. Dia senang lihat kamu. Tapi yang kamu dapatin ketika kamu ada masalah, ketika kamu lagi sakit, ketika kamu diterpa satu keadaan atau satu masalah yang besar, dia tahu, tapi dia cuek. Dia kayak nggak peduli. Padahal kan itu kesempatan untuk dia ambil hatimu, untuk dia dapatkan perhatianmu, tapi dia cuek. Ada yang begitu dengan alasan-alasan tertentu kenapa dia cuek. Ya jujur, yang menjengkelkan sekali. So, itu yang pertama, suka sih suka tapi sok cuek. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia suka sama kamu tapi sok jual mahal. Ya, sok jual mahal artinya begini. Dia kepengen bukan dia yang kejar kamu, tapi kamu yang kejar dia. Coba lihat, ada enggak kayak gitu? Ada. Jelas-jelas si cowok itu suka, tapi kepengennya kamu yang kejar dia. Hello, come on. Jangan mau, teman-teman cewek, jangan mau. Kita ada di budaya cowoklah yang mengejar cewek, bukan cewek yang mengejar cowok. Kamu akan kelihatan aneh di pandangan orang, bahkan terkesan murah kalau kamu yang kejar-kejar cowok. Jangan mau. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, dia suka sebenarnya, tapi jaga image. Dia jaga image-nya dia. Ya mungkin dia orang terpandang, mungkin dia orang kaya, dan kamu mungkin orang sederhana. Ya, dia jelas-jelas suka sama kamu. Dari temannya cerita, dari temannya beritahu bahwa dia curhat ke temannya ini tentang perasaan dia ke kamu. Dari cara dia kepoin sosial mediamu, dari cara dia WA kamu, dari cara dia chat kamu, ada tanda-tanda yang dia tunjukkan. Tapi dia jaga image-nya. Ya, itulah repotnya. Hanya karena dia kaya, hanya karena dia terpandang, atau mungkin dia merasa dia ganteng banget. Jadi dia jaga image-nya. Aduh, repot deh. Kalau kamu ketemu cowok yang begini, teman-teman cewek, ya repot lah. Orang kayak gini berarti tidak siap dengan kondisimu, kekurangan dan kelemahanmu. Repot lah, repot. Intinya repot. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, dia suka tapi
sok tidak cemburu. Waktu kamu didekatin cowok lain atau kamu dekat dengan cowok lain, si cowok ini sok-sokan gak cemburu. Istilahnya kayak terserah dia mau dekat dengan siapa, padahal dia cemburu. Biasanya orang cemburu bisa kita nilai. Dia tiba-tiba jadi pendiam, tiba-tiba cepat marah gak jelas, ngambek. Itu biasanya ekspresi yang ditunjukkan orang yang cemburu. Nah, sama dengan cowok ini. Dia sok-sok gak cemburu, padahal dia cemburu berat. Cuman dia gak ekspresikan. Artinya ekspresinya gak dia tampakkan. Mungkin sampai di rumah, di kamarnya waktu dia sendiri, baru dia ekspresikan. Entahkah dia langsung kepengen telepon kamu, entahkah dia kepoin sosial mediamu, dia coba kepoin sosial media si cowok itu. Nah, itu kan kemunafikan sebenarnya. Bagi saya cowok kayak gitu kurang gentleman lah. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, si cowok tersebut dia tidak like, tidak komen sosial mediamu, padahal dia rajin pantau. Padahal dia pengen banget sebenarnya like dan komen. Cuman itu tadi, dia jaga image-nya. Kalau saya like nanti, kalau saya komen nanti terlalu kentara, saya suka segala macam. Ada yang begitu. Ya aneh sih kalau aku rasa. Ya kalau suka ya suka aja. Seringkali akhirnya gak jadian keduanya karena terlalu menjaga image. Itu yang kelima. Yang keenam, sok tidak galau. Ya, sok tidak galau ketika ada cowok yang dekatin kamu. Kalau tadi cemburu, ini lebih jauh lagi, sok tidak galau. Sok kelihatan tegar, padahal sampai di kamarnya, aduh. Ya, tapi ada yang begitu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, dia tidak berusaha menggunakan momen kedekatan kalian untuk hubungan yang lebih serius. Artinya kalian dekat. Ya tapi ya dekat gimana dulu? Dekat ya sekedar teman kah? Dekat yang begitu saja kah? Artinya si cowok ini kan dia suka. Dia kan ada hati ke kamu. Harusnya di mana ada kesempatan, di mana ada momentum, itu dipakai dong. Tapi dia tidak menggunakan itu dengan mungkin berbagai alasan. Padahal dia suka sama kamu. Ya sayang banget sih sebenarnya dia gak menggunakan momen itu. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, ketika kalian ketemu, ya waktu kalian ketemu atau ada teman-teman di situ ya, teman-temanmu dia, teman-temanmu, kalian ketemu rame-rame. Nah, dia jaga image-nya di depan teman-temannya. Mungkin di mata teman-temannya si cowok ini elegan. Mungkin di mata teman-temannya cowok ini berkelas. Biasanya mantannya itu orang-orang hebat. Nah, dia jaga image-nya di depan teman-temannya. Karena didapatin kamu mungkin adalah cewek yang sangat sederhana. Suka sih suka, tapi jaga image. Itu yang saya bilang tadi, penuh kemunafikan, kepalsuan, gak jujur dengan perasaannya. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, dia tidak terbuka mengenai perasaannya ke kamu. Padahal jelas-jelas dia ada hati ke kamu. Padahal jelas-jelas kamu juga kasih kode bahwa kamu suka sama dia. Tapi dia gak jujur. Itu tadi yang saya bilang, kebohongan dan kemunafikan. Itu yang kesembilan. Dan yang terakhir, dia merasa biasa-biasa saja ketika tidak ketemu, tidak komunikasi.
padahal aslinya dia kecarian sama kamu. Jadi dia ekspresikan, dia tunjukkan ke kamu bahwa biasa saja, bahwa gak komunikasi, gak ketemu, biasa aja. Padahal aslinya dia kecarian sama kamu. Ini yang saya bilang kemunafikan dan kepalsuan, tidak jujur. Saya berharap ini membantu teman-teman cewek untuk bisa menilai seorang cowok. Ya, dan saya berharap ini bisa membantumu untuk tajam dalam menilai. Tetap semangat. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.